Indah banget ini pemandangan tadi. Masya Allah. Udara segar sini ya. Pemandangan luar biasa. Iya, benar. Bagus nih kalau bikin villa sini. Wah, benar. Pengen pesantren juga bagus. Bintangnya Gunung Tilu, itu Gunung Tilu kan itu? Gunung Tilu ya. Assalamualaikum. Asa dekat. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Mas sehat tadi? Alhamdulillah. Nuju naon marablauk tadi Iya we, ninggal pemandangan atuh. Segar sejuk ninggal neis. Di saung batur. Kraser ninggal hehejoan dat nya. Laras. Kumargi Ulah. bisa ningkatkan imun. Oh, betul. Ya. Jangan melihat yang merah terus. Kalau yang merah terus mah sekarang mah ya lagi begitulah. Soalnya lamun kita pikiran teu sehat, badan gitu sehat. Betul. Komoku kejadian ayeuna di negara tat. Iya. Tapi punten nya ieu mah ngabahas negara ayeuna kondisi negara nu ieu teh ayeuna seueur masyarakat nu kahiji nu terkena virus lah Covid teh ayeuna. Terus di tetangga-tetangga teh banyak kan ada yang meninggal. Iya, banyak yang meninggal ya, yang meninggal ya, bahkan indeks yang meninggal itu 2 tahun terakhir itu sangat tinggi. Ya mudah-mudahan yang meninggal teh jadi meninggalnya husnul khotimah tadi. Amin. Tapi maaf Tad mau nanya Tad. Oh, siap. Definisi husnul khotimah itu seperti apa gitu Tad? Jadi konsepnya Konsepnya teh seperti apa gitu Tad? Husnul khotimah ya. Memang masalah husnul khotimah itu kan luas ya. Bahkan ada tanda-tandanya ya. Misalkan mati tenggelam, sakit perut, atau misalkan wafat di hari Jumat atau malam Jumat itu kan sebenarnya di antara tanda-tanda. Tapi memang yang harus kita pahami itu konsepnya seperti apa. Kan kadang-kadang gini loh. Ini ada perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu beliau menjelaskan. Jadi di antara kekeliruan orang memahami husnul khotimah. Ada orang yang memahami husnul khotimah itu intinya mah harus wafat di masjid atau misalkan gitu ya, atau wafat di atas sejadah misalkan, itu pasti husnul khotimah. Sebetulnya husnul khotimah itu konsepnya nggak seperti itu. Husnul khotimah itu kan kalau diartikan secara bahasa Indonesia adalah akhir yang baik. Ya, akhir kehidupan yang baik. Jadi belum tentu kalau akhir yang baik, jadi belum tentu juga orang yang wafat di masjid atau misalkan sejadah husnul khotimah enggak. Ya, ini kata Syekh Utsaimin ini memahami husnul khotimah yang keliru. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Jadi nggak mesti loh meninggal di masjid atau sejadah husnul khotimah, enggak juga. Ada yang tahu nggak alasannya? Nabi Muhammad SAW tuh di mana wafatnya? Di atas kasurnya. Dia nabi yang mulia, ya kan? Pilihan Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di mana wafatnya? Di atas kasurnya. Khalid bin Walid terkenal dengan apa? Pedang Allah yang terhunus. Bahkan dikatakan beliau tuh kurang lebih 100 kali pertempuran. Di mana wafatnya? Di atas kasur. Apakah kita lantas mengatakan Nabi tidak husnul khotimah? Enggak juga, ya kan? Nah, ini konsep yang harus diluruskan. Jadi enggak mesti harus meninggal di masjid atau lagi di atas sejadah, enggak. Karena Rasulullah pun beliau pasti husnul khotimah, tapi wafat enggak di masjid. Beliau wafat enggak di atas sejadah, tetapi di atas kasur. Tetapi yang paling betul itu husnul khotimah itu adalah ketika kita wafat di akhir hidup kita baik di atas ketaatan kepada Allah. Di atas kita ketika menjalankan atau berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika kita wafat di atas tauhid, wafat di atas hati yang bersih dari kesyirikan, dari hasad, dengki dan sebagainya, dari berbagai kemaksiatan, itulah yang dimaksud dengan konsep husnul khotimah. Kenapa orang pengen husnul khotimah? Kan banyak keutamaannya. Ya jelas, kalau surga mau udah jelas ya. Tetapi keutamaan yang paling utama ya yang bisa kita dapatkan itu dijelaskan dalam surat Fussilat. Ayat 30 Allah menjelaskan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu pasti apa? Pasti ketika wafat itu, ketika menjelang sakaratul maut pasti akan datang kepadanya malaikat. Dengan apa? Memberikan ketenangan. Malaikat mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu.
kamu nggak perlu takut ya. Ketika engkau sudah wafat itu kamu nggak perlu takut untuk menjalankan hari-hari setelah wafatmu di dalam kubur, nggak perlu takut. Dan kamu tidak perlu bersedih ketika engkau meninggalkan orang-orang yang dicintai. Kenapa? Itulah diantara tanda orang husnul khotimah. Keutamanya apa? Ditenangkan oleh malaikat ketika menjelang sakaratul maut, dan dia dikokohkan dalam ucapannya sehingga dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum wafat. Jadi intinya konsep husnul khotimah itu adalah akhir yang baik, yaitu wafat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mungkin wafatnya tidak di masjid. Ya, karena tadi jelaskan Rasulullah pun beliau wafat di atas kasur. Ya, itu salah satu konsep yang memang harus kita luruskan. Ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, mudah-mudahan kita semua atau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita doakan semoga mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, insyaallah.